kepada para pembicara untuk bisa hadir ke depan. Yang pertama Bapak Dr. Muhammad Minan Husni MPD SI dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kami persilahkan ke depan. Selanjutnya pembicara kedua kita ada Ibu Heni Prilantari SPD MPD dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selanjutnya kami persilahkan ke depan Ibu Rosi Dwi Sofani SS MPD dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Boyolali. Dan kemudian pembicara selanjutnya Ibu Kalimah SAG MA dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Penjaminan Mutu Madrasah Swasta yang hadir di ruangan ini dan juga yang hadir secara virtual. Perkenalkan, nama saya Zulkifli yang akan memandu sesi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para pembicara kita pada sesi tema materi penjaminan mutu madrasah. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Minan Husni MPDSI dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian ada Ibu Heni Prilantari SPD MPD dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selanjutnya ada Ibu Rosi Dwi Sofani SS MPD dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Boyolali. Dan kemudian ada Ibu Kalimah SAG MA dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Bapak Ibu yang kami hormati yang hadir secara langsung di hotel di lokasi ini dan kemudian Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual. Sebelum kita memulai sesi pemaparan dari para pemakalah, kami menyampaikan beberapa catatan dan tata tertib agar lancarnya sesi ini. Kepada pembicara akan kami berikan waktu untuk menyampaikan paparannya maksimal selama 15 menit. Dan kemudian setelah itu akan ada sesi tanya jawab, diskusi kurang lebih 5 menit. Kami harapkan kepada peserta baik yang hadir secara virtual maupun yang hadir di tempat ini untuk secara aktif mengikuti sesi ini. Dan khusus kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual untuk menonaktifkan nada suara demi lancarnya pemaparan pada sesi makalah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai sesi ini dan kami persilahkan kepada pemakalah yang pertama, Bapak Dr. Muhammad Minan Husni, MPD SI. Kami berikan waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat panitia dari Ditjen Wendis Madrasah Kementerian Agama, yang saya hormati Pak Dr. Zulkifli selaku moderator, Bapak Ibu Kasih Kabid dari Kanwil Kementerian Agama, kemudian serta Bapak-bapak pemateri yang pada sesi pertama tadi yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini perkenalan kami menyampaikan hasil penelitian selaku dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mengangkat tema terkait dengan evaluasi diri madrasah, tetapi saya di sini menyorot dalam aspek kedisiplinan, pengembangan diri, proses dan penggunaan materi pembelajaran.
Sasaran saya di sini bukan kepala sekolah ya, tetapi adalah guru selaku ya subjek ya, selaku subjek utama di dalam proses peningkatan kualitas dan pengelolaan pembelajaran. Dari 4 aspek EDM itu, walaupun tidak semua aspek EDM saya ambil gitu, karena kalau yang aspek pengelolaan itu lebih ke sasaran kepala sekolah, saya hanya menyasar kepada 4 aspek, yaitu kedisiplinan, pengembangan diri, proses, dan penggunaan materi. Dari 4 itu pun saya hanya menukik pada satu hal saja, yaitu terkait dengan penggunaan materi pembelajaran. Karena yang namanya peneliti itu kan tinggal mana yang mau disubmit, mana yang mau ditajamkan terkait dengan hal-hal yang menarik di sana. Kemudian tentu saya mengambil instrumen akreditasi dari IASP, kemudian saya combine juga dengan instrumen EDM dari Kemenak, yang namanya bahwa adalah mutu dari suatu pengelolaan ya, suatu pengelolaan pendidikan, itu memang menjadi salah satu unsur penting di dalam kualitas, baik itu sekolah ataupun madrasah. Sebagaimana sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, kita sudah kenal semuanya dan kita ketahui di tahun Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di situ menyatakan bahwa salah satu aspek indikator kualitas mutu sekolah atau madrasah itu bisa dilihat dari nilai dari akreditasinya begitu. Kemudian juga diperkuat lagi dengan Permendikbud ya, dengan Permendikbud terkait dengan akreditasi sekolah maupun madrasah nomor 13 tahun 2018. Maka dari situ untuk terlaksananya kualitas ya pembelajaran pendidikan di satuan pendidikan, maka akreditasi itu menjadi suatu yang penting, mau tidak mau kita harus ikuti karena suatu sudah regulasi secara de jure sudah ditetapkan di Republik Indonesia. Kemudian di dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, diantaranya yang menjadi sorotan suatu madrasah itu bermutu ya, dari evaluasi diri madrasah, diantaranya terkait dengan tadi ada kedisiplinan ya dan seterusnya. Kemudian saya mencoba melakukan suatu penelitian karena kemarin juga informasinya ini sangat singkat gitu. Saya sering berkecimpung di AKMI ya, saya salah satu instruktur provinsi asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Ya alhamdulillah, selain saya ini juga mencetak calon guru ya, pre-service teacher di UIN, saya kok merasa tidak istilahnya itu kurang tidak bisa lepas tanggung jawab saya selaku yang mencetak calon guru, tetapi kalau saya tidak juga ikut terlibat di madrasah untuk melakukan controlling begitu. Sehingga saya juga punya tanggung jawab secara pribadi ya. Juga ingin bagaimana melihat perkembangan mahasiswa-mahasiswa yang sudah jadi guru di madrasah ibtidaiyah maupun madrasah sanawiyah maupun aliyah terkait dengan mengimplementasikan pengelolaan manajemen kelasnya, pembelajarannya, serta dalam rangka nanti untuk penyampaian materi. Karena guru kan terkait dengan kompetensi profesional, juga terkait dengan kompetensi pedagogiknya. Di situ makanya saya juga ingin terlibat dalam salah satu komponen di madrasah reform, yaitu terkait dengan komponen asesmen kompetensi madrasah. Alhamdulillah minggu depan ini juga akan melakukan BIMTEK kepada guru-guru madrasah, tapi baru madrasah ibtidaiyah di sekitar Jawa Barat. Nah dari sini, sebelum ini. Maka dari itu saya ingin kaitannya dengan seminar nasional penjemputan mutu ini, saya melakukan riset sedikit terkait dengan bagaimana melihat perbedaan pengelolaan madrasah. Yang di sini saya sasarannya adalah implementasi guru di dalam pengelolaan di situ terkait aspek-aspek EDM dari level akreditasi madrasah A, B, dan C. Selanjutnya, nah metode penelitian saya ini adalah survei ya, sampling, purposive, dengan kriteria ada guru, tenaga
pendidik, kepala madrasah, cuma dominasinya adalah guru. Karena tadi alasan di awal sudah saya sampaikan. Kemudian lokasinya ada beberapa tempat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, kemudian Jambi, Sumatera. Kemudian saya lakukan penelitian ini bulan kemarin ya, karena saya juga dapat infonya ini mendadak. Nah kita harus, yang namanya sebagai dosen peneliti itu kan tugas tridharma itu tidak hanya mengajar tapi juga ada penelitinya. Jika kita harus cepat responsif terhadap kebutuhan informasi terkait dengan penjaminan mutu madrasah swasta. Kemudian dari hasil penelitian diperoleh informasi, saya mengambil data, boleh selanjutnya, dari 40 sekian lokasi di Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Jambi. Ya karena ini kan tim ya, kebetulan mahasiswa saya itu ada yang dari beberapa daerah itu, sehingga kebetulan jadi agak mudah pengambilan datanya. Untuk daerah yang lain mungkin belum, karena representasi mahasiswa di kami belum seluruh Indonesia ada begitu. Kemudian selanjutnya diperoleh hasil bahwa untuk jenjang, ya ini sampel-sampel singkat aja, proposif sampling saja. Untuk MI, MTS, MA begitu jumlah ada untuk akreditasi A ada 17 madrasah, kemudian B 20, akreditasi C 5, masih kurang ya untuk yang sampel yang akreditasi C. Kemudian selanjutnya, nah untuk hasil analisisnya, nah ini aspek EDM-nya ya yang saya ambil dari Dirjen Pendis, kemudian teknik-teknik analisisnya. Selanjutnya, untuk akreditasi ini memang berpengaruh ya terhadap kualitas mutu dari suatu madrasah ya. Memberikan dampak pengaruh benar sekali. Manakala memang dari akreditasi tidak dilakukan, nanti sekolah atau madrasah itu ya tidak ada penjaminan mutunya begitu. Sehingga tidak ada usaha ikhtiar untuk meningkatkan pengelolaan ya dari sisi manajemen, kemudian dari pengontrolan lulusan, kualitas mutu lulusan, sehingga di situ baik untuk akreditasi A, B itu akan selalu berpacu ya, berpacu untuk improvement, baik itu dari sisi mutu guru, mutu pembelajaran, terlebih-lebih dari mutu luaran, yaitu peserta didik lulusannya. Selanjutnya, nah ini hasil dari masing-masing aspek EDM terkait dengan kedisiplinan, pengembangan diri guru, kemudian proses pembelajaran dan penggunaan materi. Yang saya temukan memang madrasah ini mulai berbenah sangat cepat terkait dengan aspek kedisiplinan, ini menjadi prioritas utama. Apapun mau sukses itu harus disiplin ya, harus disiplin. Itu faktor utama kunci keberhasilan baik diri kita maupun lembaga kita. Kunci utamanya harus disiplin, harus menghargai waktu dan disiplin terhadap segala hal. Kemudian yang masih lemah memang dari sisi adalah penggunaan materi. Penggunaan materi di sini khususnya adalah di situ saya melihat ada terkait dengan aspek ketersediaan bahan bacaan, ketersediaan alat bantu pembelajaran, alat peraga laboratorium, kemudian buku rujukan oleh guru dan penggunaan buku rujukan oleh siswa. Nah, saya hanya menyorot bagian penggunaan materi saja. Karena aspek-aspek yang lain sudah bagus ya, terutama kedisiplinan itu sudah habitnya, karakternya sudah mulai digalakkan. Kemudian pengembangan diri untuk guru itu saat ini pun juga sedang proses ya, walaupun itu masih rendah. Nanti saya akan ukur lagi itu setelah guru itu melakukan berbagai program pengembangan diri dari PKB sekarang ini yang komponen Madrasah Reform itu bagaimana, apakah semakin bagus tidak begitu, semakin bagus tidak. Juga prosesnya, nah yang penggunaan materi ini ternyata juga nanti akan kita lihat lagi setelah ada kegiatan dari PKB, proses yang berlanjutan untuk guru ini bagaimana nanti selanjutnya. Nah ternyata EDM, kedisiplinan, pengembangan diri, proses dan penggunaan materi itu memberikan efek size ya, memberikan pengaruh terhadap
mutu pendidikan di madrasah itu juga tinggi ya, 0,74. Termasuk kategori medium sebenarnya, tapi ya bagus. Kemudian selanjutnya, masih ada waktu. Nah ini saya soroti dari komponen yang penggunaan materi saja. Di situ terlihat dalam histogram itu adalah 41, 42, 43, 44, 45 itu sub aspeknya dari penggunaan materi yang dilakukan oleh guru. Untuk akreditasi A itu paling kiri, kemudian akreditasi B itu tengah, yang paling kanan itu C. Tentu yang masih agak rendah itu memang ya C ya, karena masih membutuhkan banyak ini. Tetapi yang saya aneh itu, yang saya lihat bagus itu trennya itu ternyata guru-guru di madrasah yang notabene adalah akreditasinya B itu memiliki giroh ya, semangat dan motivasi untuk memacu dirinya mengembangkan diri lebih tinggi, dan penggunaan sumber bacaan materi itu lebih inovatif dan lebih banyak gitu. Karena dalam rangka apa? Supaya nanti harapannya itu memberi dampak yang signifikan terhadap apa? Akreditasi, mungkin juga terhadap luaran, kemudian juga terhadap trust masyarakat, sehingga nanti yang sekolah madrasah yang masih akreditasi B itu nanti dalam waktu singkat 5 tahun berikutnya akan menjadi madrasah akreditasi yang unggul begitu. Selanjutnya, nah ini sedikit juga terkait dengan dalam grafik memang ya itu tadi ya sudah terlihat bahwa yang bagian guru-guru di madrasah untuk yang masih di level B, madrasah akreditasi B itu memiliki semangat untuk bisa mengupayakan perbaikan menuju akreditasi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir kesimpulannya bahwa aspek pengelolaan ya merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas madrasah. Ya memang di situ peran penting selain juga guru juga ada kepala madrasah. Tapi di sini faktor utama adalah guru. Saya melihat bahwa guru itu harus memiliki kedisiplinan, pengembangan diri, kemudian manajemen pengelolaan pembelajaran dan juga penggunaan materi juga harus optimal. Karena terlihat dari hasil grafik-grafik dan hasil penelitian tadi. Sehingga di sini saya bisa merekomendasikan kepada guru dan madrasah itu untuk melakukan persiapan mengoptimalkan pengelolaan dari segi ya tadi pengembangan diri, kemudian penggunaan materi. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sharingkan terkait dengan hasil penelitian saya terkait dengan evaluasi diri madrasah terkait dengan guru. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Minan Husni dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang telah menyampaikan hasil penelitian paparan terkait dengan penjaminan mutu madrasah. Selanjutnya kita akan mengikuti paparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Prilantari SPD MPD dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kepada Ibu disilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar nasional. Perkenankanlah saya akan menyampaikan hasil inovasi saya. Ini saya berangkat dari tataran di bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi Bapak Ibu sudah banyak materi-materi yang luar biasa, maka saya ini bicara atas nama dari lapangan. Saya akan menyampaikan hasil inovasi saya tentang, mohon slide-nya, tentang pemantauan standar nasional pendidikan madrasah swasta dengan metode LEAP, Looking Your Power. Bapak Ibu, sebelumnya perkenankanlah nama saya Heni Prilantari. Saya adalah pengawas madrasah dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
Bantul itu merupakan salah satu kabupaten dari 5 kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kabupaten Bantul ini secara geografis, bagian tengah itu berupa dataran, kemudian bagian barat dan timur itu daerah perbukitan, dan bagian selatan itu adalah daerah pantai. Dan saya pengawas madrasah dengan 14 madrasah binaan, hanya dari 14 itu hanya 1 yang negeri, yang 13 madrasah itu adalah semuanya swasta, yang semuanya berbasis pondok pesantren. Bapak Ibu, madrasah kami tersebar sesuai kondisi geografis yang saya ceritakan tadi. Ada yang di pinggiran kota, ada yang di tengah-tengah kota, bahkan ada yang mereka hidup dalam suatu komunitas tertentu yang sangat homogen dengan lingkungan sekitarnya yang tersendiri. Itu madrasah yang saya hadapi. Jadi mereka itu punya latar belakang yang sangat beraneka ragam, bervariasi. Baik dari sisi latar belakang kulturnya atau budayanya, baik dari cara pandangnya, baik dari visi misinya, bahkan dari sumber daya manusianya yang di madrasah, bahkan lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi madrasah yang ada tersebut. Bapak Ibu, saya sebagai pengawas melaksanakan tugas penjaminan mutu untuk mengetahui sejauh mana mutu pengelolaan pendidikan di madrasah, itu tidak gampang untuk masuk ke madrasah tersebut. Banyak kendala psikologis yang kita hadapi, karena beraneka-ragamannya karakteristik dari madrasah-madrasah kami. Saya nggak bisa datang begitu saja membawa instrumen, mencentang-centang apa, sudah ada apa belum, program ini belum dan sebagainya. Tidak bisa. Dan saya juga tidak bisa saja terus langsung menanyakan masalahmu apa, kelemahannya apa, ancamannya apa, hambatannya apa. Itu justru akan menimbulkan dampak psikologis bagi madrasah swasta yang ada dalam binaan saya. Mereka akan merasa diadili dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, tanpa mengabaikan teori-teori tentang pendekatan supervisi, tentang teknik-teknik, maka saya menggunakan model sendiri, model yang saya sesuaikan dengan karakteristik madrasah kami. Yaitu saya menamainya dengan Looking Your Power atau saya singkat dengan LIP. Apa itu? Saya berangkat ke madrasah, saya awali dengan saya akan mengungkap kelebihan mereka dulu. Potensi apa yang ada di madrasah. Bapak Ibu, kita akan mengelola madrasah itu kita welcome dulu di madrasah. Kita diterima dulu. Kita banyak hal-hal yang akan kita terapkan di madrasah. Tapi Bapak Ibu Persani, di lapangan itu tidak segampang itu untuk masuk di jajaran madrasah, apalagi madrasah swasta. Maka saya metode ini pada dasarnya intinya saya akan mengungkap dulu kelebihan mereka, potensi yang mereka miliki apa, pengalaman terbaik apa yang sudah mereka miliki. Bisa dianalogikan dengan anak kecil yang gambar itu Bapak Ibu. Mereka melukis itu kalau kita nunjukkan kesalahan mereka, anak itu mesti enggak berkenan. Tapi coba mulailah dengan memuji, coba itu gambar apa yang bagus, kita gambar lagi ya yang lebih baik, itu dampak psikologinya sangat berasa. Maka selanjutnya saya menerapkan metode LIP ini. Pada intinya prinsip penggunaan metode LIP ini, maka saya lebih baik mengembangkan yang sudah berjalan baik daripada saya memperbaiki masalah. Itu menurut saya seperti itu. Jadi apa? Karena itu tadi kondisi madrasah kami yang sangat beragam yang ada di madrasah swasta. Sehingga saya merasa gini, kita masuk dulu, kita diterima dulu di madrasah yang kadang tertutup. Dengan hal-hal yang harus kita interogasikan, kita cari datanya. Memantau data saja mungkin apalagi pembinaan. Maka ketika kita diterima dulu, kita bisa kita kelola semau kita dengan banyak hal pendekatan, itu akan berdampak bagus. Maka tujuan dari metode ini adalah untuk mengembangkan metode LIP dalam pelaksanaan pemantauan 8 SNP di madrasah swasta. Jadi intinya kita lihat dulu kekuatan mereka, kelebihan mereka. Itu akan sangat berasa di madrasah yang kita bina. Bapak Ibu, berikutnya, supaya hal-hal yang saya lakukan dengan metode LIP ini tersistematis,
terukur, ada indikatornya dan sesuai target yang diharapkan, maka saya menggunakan 4 tahap. Tahap yang pertama adalah mencari, 2 memimpikan, 3 merancang, dan 4 melaksanakan. Pada tahap yang pertama mencari, itu di sini tahap yang pertama kali saya ajak madrasah mereka menemukan potensi mereka, menemukan prestasi mereka apa, menemukan merupakan kegiatan ini, melihat kekuatan, kesuksesan apa yang sudah dialami. Dan jangan lupa prinsipnya kita apresiasi mereka, kita beri penghargaan mereka yang sudah diraih seperti itu. Setelah mereka mengungkapkan, teknisnya ya kita bisa wawancara, kita bisa FGD bareng-bareng dengan suasana santai, berbicara bareng, berdiskusi bareng. Setelah itu dapat kita giring ke tahap berikutnya yaitu memimpikan. Saya ajak mereka untuk memimpi, membuat masa depan, angan-angan ke depannya itu apa. Yang mau kita lakukan itu apa, dikaitkan dengan potensi yang sudah dimiliki oleh madrasah tersebut. Jadi terkait dengan ini, mimpi yang logis dan bisa dilaksanakan. Bapak Ibu, ketika mereka mengungkapkan harapan, itu kan berarti itu belum tercapai. Harapan itulah yang saya definisikan, bukan masalah, jangan definisikan dengan masalah, tapi kita definisikan dengan harapan apa yang akan diraih. Itu sangat berbeda rasanya di hati mereka ketika kita bilang masalah dengan kita bilang harapan. Itu dampak psikologis yang luar biasa. Setelah mereka berusaha mengungkapkan apa angan-angan, cita-cita, maka kita masuki ke tahap yang kedua adalah merancang atau mendesain impian-impian mereka. Apa yang bisa kita lakukan dengan rancangan itu. Bapak Ibu, ketika merancang ini sama saja bahasa lainnya adalah merancang program kerja madrasah. Itu sama saja mereka kita ajak, kita tuntun mereka membuat program madrasah tanpa terasa, tanpa kita detail mulai dari analisis masalah ini dan sebagainya. Kemudian yang terakhir baru implementasi dari program-program berikutnya. Dan apa yang saya lakukan Bapak Ibu, ini beberapa data selanjutnya, data yang kita dapat ini beberapa, cuma saya tampilkan beberapa, yang lain yang lebih lengkap ada di laporan. Mereka menuangkan kegiatan-kegiatan prestasi apa yang sudah mereka alami. Kalau tidak punya prestasi ya mereka pernah berbuat apa, potensi apa yang muncul di madrasah kita. Mesti ada satu sisi yang baik dari mereka. Nah kemudian angan-angannya apa, kemudian desain programnya apa, itu kelihatannya hanya sederhana. Tapi ketika mereka membuat desain pelaksanaan untuk perbaikan standar proses, maka di dalamnya sudah banyak banget. Ketika saya tanya, terus perbaikan standar proses mau ngapain Pak? Ya kita perbaiki aja, guru mengajarnya kayak apa, metodenya kayak apa dan sebagainya. Misalnya kemudian membuat manajemen yang kadang ada sanawiyah bergabung dengan aliyah di pondok pesantren itu. Mereka mau memisah. Wah, di situ penuh dengan aspek manajerial yang perlu kita bimbing. Mereka dengan sendirinya bisa terbuka, mereka open, transparan dengan kita sebagai pengawas. Itu kita bisa masuk ke situ. Bapak Ibu, selanjutnya dari apa yang saya sampaikan tadi, berikutnya selanjutnya, maka saya ulang lagi bahwa ketika dengan saya mengungkap kelebihan mereka dengan metode LIP itu, madrasah sasaran itu mau mengungkapkan secara terbuka tentang angan-angan ke depan dari madrasah tersebut. Kemudian angan-angan itu kita tindak lanjuti sebagai sebuah program kerja madrasah. Selanjutnya mereka otomatis berpikir langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan. Maka dengan demikian apa? Madrasah binaan itu tidak merasa diadili. Tidak merasa dijustis, aku banyak kelemahan, aku banyak masalah. Hal ini mungkin tidak pernah terfikirkan mungkin di jajaran yang ini ya. Bahwasanya kita di lapangan itulah yang kita hadapi. Maka saya berinovasi menggunakan metode, saya namai, enggak tahu nih istilahnya, looking your power, lihat your power, lihat kekuatanmu. Seperti itu. Dari apa yang saya sampaikan, kemudian saya simpulkan berikutnya. Saya simpulkan bahwa kegiatan pemantauan 8 SNP dapat berjalan dengan baik. Ini di madrasah saya. Dibandingkan ketika saya kulon nuwun,
kemudian datang duduk hanya di teras dan sebagainya, tapi setelah itu kita bisa akrab, bisa terbuka dan sebagainya, itu saya anggap itu sudah suatu keberhasilan, indikator keberhasilan. Selanjutnya saya bisa masuk ke dalam mendata, kemudian melakukan pembinaan. Dan sebagai bahan rekomendasi, maka Bapak Ibu, metode ini tidak hanya sebatas bisa digunakan untuk pemantauan 8 SNP. Bisa digunakan ketika kita memantau hal-hal yang lain, melaksanakan hal-hal yang lain. Misalnya kita melaksanakan supervisi akademik ataupun supervisi manajerial yang ada di madrasah kami. Itu saja yang kami dapat sampaikan dari pengalaman saya yang saya lakukan di lapangan. Demikian Bapak Ibu peserta. Waduk Gajah Mungkur Wonogiri menawi wonten kaladuken aktor nyuwun agunging pangaksami. Songo papat punjule 6 menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heni Prilantari SPD MPD. Beliau dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah menyampaikan hasil inovasi beliau yang beliau namakan Looking Your Power. Menarik. Selanjutnya kita akan ikuti pemaparan dari pembicara berikutnya, Ibu Rosi Dwi Sofani SS MPD. Beliau dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Boyolali. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, yang saya hormati tamu undangan, audien seluruhnya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Internal Madrasah, studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Boyolali. Sebelumnya nama saya Rosi Dwi Sofani. Kebetulan saya dari elemen yang paling bawah, yaitu dari guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Boyolali. Nah, slide-nya tolong. Oke, next. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh secara garis besar saja. Yang pertama adalah pentingnya penjaminan mutu untuk pelayanan pendidikan yang optimal. Kemudian yang kedua, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Di antaranya menurut saya adalah keterbatasan sumber daya pendidikan, kemudian standar nasional pendidikan yang belum tersosialisasikan secara lengkap, kemudian terbatasnya hanya sebatas pemantauan saja, kemudian kurang optimalnya koordinasi antara penyelenggara dan pelaksana penjaminan mutu pendidikan. Kemudian mutu pendidikan didasarkan pada 8 penilaian standar nasional pendidikan. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di internal Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Boyolali berdasarkan 8 standar nasional pendidikan sebagai bahan diskusi untuk penjaminan mutu pendidikan di madrasah baik negeri maupun swasta. Next. Kita ke hasil dari penelitian saya. Sebelumnya dapat saya sampaikan bahwa penelitian ini saya mengambil metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data, wawancara, observasi, dan juga studi literatur. Nah, ini adalah bagan standar mutu pendidikan di Min 1 Boyolali. Yang pertama adalah standar mutu yang kami tetapkan itu berasal dari termasuk masukan atau musyawarah dari tim pengembang madrasah, staf keuangan, komite atau masyarakat yang terkait. Kemudian standar mutu yang telah kami tetapkan ini adalah berdasarkan acuan dari standar nasional pendidikan, standar pelayanan minimal serta visi, misi dan kondisi madrasah kami. Nah, setelah nanti jadi suatu standar mutu pendidikan yang telah kami tetapkan, akan kami sosialisasikan standar mutu tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan juga kepada beberapa pihak yang terkait, baik melalui pertemuan resmi maupun media sosial kami. Next. Nah,
akan saya paparkan di sini 8 standar nasional pendidikan yang kami implementasikan di Min 1 Boyolali. Yang pertama kami ke standar isi. Implementasi standar isi kurikulum di Min 1 Boyolali merupakan perpaduan dari kurikulum pendidikan madrasah Kemenak RI, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan juga kurikulum internal di Min 1 Boyolali. Nah, standar isi yang kami tetapkan di sini memperhatikan pembentukan kepribadian siswa, peningkatan potensi dan minat bakat siswa. Dan tentu saja perhatian utama kurikulum kami adalah pada struktur kurikulum dan juga muatan kurikulum. Yang kedua, standar proses. Penerapan standar proses dilaksanakan segenap elemen madrasah di Min 1 Boyolali sesuai dengan standar operasional prosedur madrasah, mulai dari kegiatan insidental, rutinitas, dan program kegiatan sehari-hari di madrasah. Termasuk di dalamnya juga ada PPDB, KBM, daring maupun luring, serta perencanaan program pendidikan kami selalu dilaksanakan sebelum mulai tahun baru. Yang ketiga adalah standar penilaian. Evaluasi pendidik terhadap hasil belajar peserta didik. Ini adalah yang pertama yang kami laksanakan di Min 1 Boyolali. Dari guru terhadap penilaian hasil belajar siswa atau peserta didik. Kami bisa melalui kuis atau ulangan harian, bisa melalui PR untuk mencapai sampai sejauh mana sih ketercapaian kemampuan siswa, dan hasil dari evaluasi tersebut akan kami jadikan untuk memperbaiki proses kegiatan belajar kami di madrasah. Kemudian ada penilaian prestasi belajar oleh satuan pendidikan. Kami melaksanakan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kemudian ada juga penilaian hasil belajar oleh pemerintah, seperti tadi adanya asesmen ataupun ujian madrasah berstandar nasional. Nah, sebelum melaksanakan penilaian tersebut, kami juga ada istilahnya persiapan pelaksanaan penilaian, di antaranya menyiapkan kisi-kisi soal, kemudian menyusun soal, melaksanakan tes atau ujian tersebut, dan hasil akhirnya adalah membuat laporan. Entah itu nanti kami share kepada siswa ataupun kepada wali murid peserta didik. Yang keempat adalah standar kompetensi lulusan. Kualifikasi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di Min 1 Boyolali, kami mengacu pada profil lulusan yang memahami ilmu-ilmu keagamaan dan sains teknologi modern. Kami juga sangat menekankan kepada peserta didik kami untuk memahami dan menunjukkan moral dan adab mulia, bagaimana dia nanti akan ada di masyarakat, menjadi bagian di masyarakat. Kemudian secara personal, kami menekankan untuk melaksanakan ibadah sesuai ketentuan, kemudian mencintai baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah. Kami juga menerapkan hafid, yang kelima standar sarana. Implementasi standar sarana dan prasarana di Min 1 Boyolali sudah memenuhi standar dari Kementerian Agama, bahkan bisa melebihi standar pelayanan minimal. Gedung kelas kami lengkap, gedung aula, kantor guru, karyawan, masjid, perpustakaan, sarana olahraga, lapangan upacara, koperasi, dapur, kantin, dan lain-lain. Ini adalah kerjasama kami juga dengan komite dan wali murid. Perlu diketahui Bapak Ibu semua, saat ini Min 1 Boyolali memiliki siswa dengan jumlah 1043 siswa. Yang keenam adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kami sebagai guru maupun teman-teman yang tenaga pendidikan ini memiliki dedikasi, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman mengajar sesuai bidangnya masing-masing. Jika kami tidak memiliki misal jatah guru PNS dari pemerintah, maka kami jika sangat mendesak, kami akan melakukan rekrutmen kepada guru-guru
non-PNS. Nah, rekrutmen di sini kami juga sangat menjunjung tinggi profesionalitas, kemampuan dari guru baik PNS maupun non-PNS. Seleksi kami juga dilaksanakan secara profesional dan terbuka. Nah, dari pengalaman saya di lapangan, saya mengamati bahwa semakin tinggi kualitas akademik seorang guru, misal yang beliau S2, itu semakin tinggi pula penguasaan materi dan kemampuan mengajarnya, seperti itu. Yang ketujuh adalah standar pengelolaan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di Min 1 Boyolali ini dilakukan secara rutin. Program-program akademik dan non-akademik yang kami laksanakan diawasi, dipantau, disupervisi oleh kepala madrasah. Kami juga melengkapi data yang wajib diisi dari pemerintah, misalnya EDM, RKAM, dan lain-lain. Kami juga membangun sistem informasi madrasah secara efektif dan efisien, baik melalui offline maupun online. Madrasah menjaga baik komunikasi intern madrasah kami sendiri maupun ekstern dengan komite dan wali murid. Yang terakhir adalah standar pembiayaan. Penyusunan dan pengelolaan anggaran kami, utamanya dari BOS, adalah secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Kami juga melibatkan dari komite dan pemangku kepentingan terkait. Next. Pada langkah terakhir, penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan evaluasi kinerja kami, di mana evaluasi Min 1 Boyolali ini menggunakan EDM, maksud saya ya, bukan EDS, evaluasi diri madrasah untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan kami. Selain dari hasilnya, evaluasi juga untuk melihat bagaimana implementasi dari rencana yang telah ditetapkan, apakah ada kendala atau ada masalah tertentu. Hasil evaluasi kami dilaporkan kepada segenap elemen warga madrasah dalam rapat tertentu. Kami saling menyampaikan hambatan, keluhan agar kami bisa merumuskan perbaikan untuk mendukung pelaksanaan program. Nah, dari makalah saya mau menyimpulkan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu dari 8 standar nasional pendidikan yang ada di Min 1 Boyolali sudah berada di tingkat standar yang baik, bahkan melebihi standar pelayanan minimal sehingga menjadi keunggulan tersendiri bagi madrasah ini. Daya kompetitif dengan sekolah dasar dan madrasah lain yang cukup tinggi, karena perlu diketahui kadang di satu kecamatan itu ada hanya 1 atau 2 madrasah negeri, sementara puluhan lainnya madrasah swasta ataupun dengan sekolah negeri ataupun dengan sekolah dasar swasta, seperti itu. Karena kami juga terutama dalam hal murid, jumlah murid kami. Nah, saya memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah pentingnya peningkatan kesadaran bagi seluruh elemen madrasah, yaitu mulai dari peserta didik itu sendiri, guru, orang tua atau wali siswa, komite madrasah, masyarakat, akan pentingnya standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, lebih mengembangkan lagi instrumen evaluasi program dan kegiatan sehingga dapat diketahui secara jelas peningkatan hasil kegiatan serta keefektifan dan efisiensi kegiatan tersebut. Melaksanakan audit mutu yang komprehensif untuk mengetahui secara lebih detail tentang komponen penjaminan mutu yang belum tercapai dan apa saja penyebab hambatan tersebut. Yang terakhir adalah meminimalisir pembatalan dan penundaan rencana program kerja madrasah untuk memastikan penjaminan mutu tersebut mencapai target. Ya, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosi Dwi Sofani SS MPD dari Min 1 Boyolali yang telah menyampaikan hasil penelitian implementasi sistem penjaminan mutu di Min 1 Boyolali. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Kalimah SAGMA. Beliau dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak penyelenggara dari kegiatan pada hari ini, kemudian bapak-bapak tamu undangan, Bapak Ibu narasumber beserta Bapak moderator serta seluruh hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini sampailah pada giliran saya yang terakhir sebagai pelengkap, semoga tidak pelengkap penderita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa teman-teman kami dalam menyampaikan materi dalam hal penjaminan mutu. Saya dari Kulon Progo, Bapak Ibu, Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, mencoba juga menyampaikan apa yang kami lakukan bersama Bapak Ibu Kepala Madrasah Binaan Swasta di Kabupaten Kulon Progo dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi bersama dalam rangka penjaminan mutu madrasah swasta. Bapak Ibu memang dari kalau kita lihat dari hasil itu memang belum maksimal dan akan terus kami lakukan secara berkesinambungan nanti. Namun ini juga nanti harapannya akan menjadi bahan perhatian dari bapak-bapak di pusat bahwa kondisi madrasah swasta itu memang ada yang sudah begitu pesat tapi banyak yang masih perlu bantuan uluran tangan dan sebagainya dari bapak-bapak pemegang kebijakan. Bapak Ibu, pada slide pertama berikutnya, bahwa yang kami angkat dalam tema kami adalah dua kata kunci, yaitu mentoring kemudian supervisi akademik. Kenapa mentoring dan kenapa supervisi akademik itu yang kami sampaikan, bahwa seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Bu Heni itu membersamai madrasah swasta itu tidaklah hal yang mudah. Untuk itu kami harus menentukan pola-pola pembinaan yang efektif untuk keberhasilan madrasah tersebut. Tujuan dari penelitian kami yaitu meneliti sambil bekerja atau bekerja sambil meneliti ini ya. Dua-duanya berjalan bersama Bapak Ibu. Itu bahwa kita ingin meningkatkan kompetensi kepala madrasah binaan dalam melaksanakan supervisi akademik melalui program mentoring itu. Kenapa? Karena memang dari kondisi kepala madrasah yang di binaan kami 8 kepala madrasah, kalau keseluruhan itu memang hasil mentoring kami di semester lalu itu bersama negeri itu sudah di angka 90 lebih 91, tetapi ketika kita lepas yang negeri itu kita analisis yang swasta memang masih rendah dan harus perlu perhatian yang lebih. Kemudian untuk pola pendampingan kami itu memang karena dari mentoring itu adanya di situ pembinaan, adanya pembimbingan, kemudian adanya motivasi dan kesinambungan dari pembinaan itu maka kami memilih cara yang menurut kami akan efektif yaitu melalui mentoring. Di mana dalam kegiatan mentoring ini itu kita berangkat dari kondisi awal lalu kita adakan 2 pertemuan setiap siklus. Siklus pertama itu kami mengkaji bersama tentang kekuatan dan kelemahan kita juga, kemudian mengkaji regulasi bersama, kemudian di pertemuan berikutnya itu kami melihat perkembangan kemajuan setelah di antara pertemuan pertama dengan pertemuan kedua tentu saja di situ ada proses komunikasi, kemudian ada proses selain komunikasi ada konsultasi dan sebagainya, itu tentu. Untuk pertemuan kedua di setiap siklus itu kita telah membahas kemajuan di mana dasar dari kemajuan itu kita lihat dalam kegiatan kepala itu kepala mencatat apa yang dilakukan.
apa yang dilakukan. Kemudian pengawas juga mencatat apa yang telah dilakukan kepala dan apakah ada kekurangan, lalu di pertemuan berikutnya kita melihat kemajuannya. Itu. Kemudian kenapa supervisi akademik? Itu karena memang ketika supervisi akademik itu bisa kita laksanakan secara maksimal, itu nantinya akan memberikan sumbangan yang besar pada capaian 8 standar nasional pendidikan, di mana ketika supervisi ini dilaksanakan dengan benar, inti dari supervisi ini adanya feedback kepada guru, maka tentu saja pelaku supervisi ini akan memberikan masukan-masukan perbaikan kepada guru dalam hal 4 standar ini. Yang pertama adalah SKL tentu saja, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Mengingat yang kita laksanakan dalam supervisi akademik adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Lalu ketika guru telah memberikan umpan balik, kemudian berupaya memperbaiki diri berdasar umpan balik, maka tentu saja standar PTK itu juga akan meningkat kualitasnya. Standar pengelolaan yang dilakukan oleh kepala madrasah beserta tim itu juga tentu saja akan semakin baik karena telah prosesnya dilaksanakan dengan baik. Kemudian dari temuan-temuan dalam pembelajaran tentu juga akan merambat kepada standar sarana prasarana dan standar pembiayaan, di mana ketika umpamanya guru belum bisa maksimal karena keterbatasan media yang digunakan, keterbatasan sarana prasarana madrasah yang dimiliki, tentu saja mau tak mau madrasah akan menjadikannya sebagai catatan untuk perbaikan berikutnya yang akan dituangkan dalam standar pembiayaan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil dari kondisi prasiklus ini yang kami sajikan itu masih pada skor 4,6. Namun demikian Bapak Ibu, karena kondisi di kolom 1 sampai 8 ini adalah jumlah madrasah swasta binaan kami yang kondisinya memang rata-rata baru akreditasi 1 kali Bapak Ibu. Dari 8 itu yang sudah lama memang sudah nilainya A, 92 dan 95, itu ada 2 madrasah. Kemudian yang baru akreditasi sekali semuanya itu yang 4 itu nilainya B dan ada 1 yang nilainya C Bapak Ibu. Jadi masih madrasah-madrasah baru. Kemudian kondisi kepala madrasahnya Bapak Ibu, memang kepala-kepala madrasah di sini ini dari 8 madrasah ini yang 2 PNS Bapak Ibu. PNS, kemudian yang 6 itu mereka masih dari GTT, dan kemudian latar belakang pendidikan juga bervariasi Bapak Ibu. Dari 8 ini yang 1 itu S2, kemudian yang 7 itu masih S1, kemudian yang 4 dari 8 ini mismatch Bapak Ibu. Berasal dari sarjana non kependidikan, ada sarjana teknik pertanian, kemudian ada juga sarjana SS itu apa? Sarjana sastra, kemudian yang 2 lagi sarjana ekonomi Bapak Ibu, dan yang lain itu sarjana pendidikan Islam demikian. Sehingga memang kita banyak sekali kendala. Di samping itu mereka bukan jurusannya, kemudian masih baru dan sebagainya, itu yang juga harus kami mengikuti saja dulu. Kemudian ke bawah ini dari tupoksi kepala madrasah nyun sewu, kami ini dari kegiatan, tidak hanya melihat dokumen ya Bapak Ibu. Jadi kami melihat kegiatan kepala lalu diturunkan pada dokumennya apa. Itu di sini memang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Slide berikutnya.
setelah melihat kondisi yang memang masih di angka 47 itu, kami mencoba merumuskan mentoring dengan melakukan evaluasi bersama, kemudian bersama-sama mengkaji regulasi, kemudian kita rencanakan kegiatan selanjutnya, yaitu dari 15 kegiatan dari perencanaan supervisi, kemudian dari menentukan tujuan, menentukan instrumen, baik instrumen perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang tentu sudah berdasar pada kajian regulasi. Kajian regulasi pada standar isi, standar SKL, kemudian utamanya standar proses pada Permendikbud 22 2016 serta standar penilaian dari Permendikbud 23 2016 serta menambahkan juga tentu saja kebijakan dari regulasi Kemenak yang tidak jauh berbeda Bapak Ibu itu. Kemudian setelah kami lakukan tindakan mentoring pada siklus 1, alhamdulillah dari tadinya kompetensi kepala madrasah masih di skor 47, lalu meningkat di 67, itu kita lihat dari kegiatan kepala madrasah dari buku catatan yang dilakukan setiap berkegiatan, kemudian ada catatan konsultasi juga, itu kami minta pada hari ini tanggal berapa kami melakukan konsultasi terkait dengan apa, lalu solusi dari konsultasi apa itu dicatat, kemudian hasil analisisnya alhamdulillah meningkat di skor 67. Dalam simpulan kami juga melihat keterampilan kepala madrasah juga meningkat. Lalu slide berikutnya, pada siklus kedua Bapak Ibu, pada siklus kedua ini adalah laporan kami saja yang berakhir di sini. Namun pada keberlangsungan pembinaan kami itu masih tetap kami laksanakan, baik itu berupa tatap muka ataupun berupa konsultasi komunikasi lewat WA, telepon dan sebagainya. Terjadi peningkatan kompetensi kepala madrasah dalam melakukan supervisi akademik. Peningkatan skor yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan aktivitas. Kenapa ada peningkatan aktivitas? Karena kami juga melihat catatan kegiatan kepala madrasah. Kemudian dari hasil kegiatan lahirlah bukti fisik yang berupa dokumen. Jadi di sini bedanya bahwa pola pembinaan lama itu langsung menunjuk pada dokumen punya ndak, dokumen punya ndak, dokumen punya ndak. Tapi kami memulai dari kegiatan lakukan belum baru dokumen bukti fisiknya ada tidak. Seperti itu inti dari yang kami lakukan. Oke. Terjadi peningkatan skor serta Oke, terima kasih. Serta rata-rata meningkat menjadi 76. Ini hanya pelaporan. Kami masih selalu berupaya untuk bersama-sama kepala madrasah untuk meningkatkan kualitas tugas mereka. Lanjut pada simpulan bahwa tindakan pengawasan terhadap 8 madrasah swasta binaan di Kulon Progo ini melalui program mentoring berhasil meningkatkan kompetensi kepala madrasah dalam pelaksanaan supervisi akademik. Buktinya adalah meningkatnya keterampilan dari catatan harian dan dari kegiatan yang dilakukan, meningkatnya skor rata-rata dari dokumen yang kita lihat, serta semakin lengkapnya dokumen. Kemudian pada rekomendasi itu kami meminta kepada sesama rekan pengawas agar selalu berupaya memberikan bantuan kepada kepala madrasah binaan dalam meningkatkan kompetensi dengan berbagai strategi. Lalu kepada kepala madrasah agar selalu berupaya meningkatkan kompetensi diri dan meneliti. Kenapa meneliti? Karena kegiatan supervisi akademik ini nantinya akan berpotensi besar untuk kita melakukan penelitian tindakan kepada guru, di mana guru-guru yang belum maksimal capaian kompetensinya akan
kita terapi dengan tindakan-tindakan apa. Jadi seperti itu. Terima Kurang kasih. lebihnya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kalima SAGMA dari Kantor Kementerian Agama Kulon Progo yang telah menyampaikan pendampingan sekaligus penelitian yang telah dilakukan. Bapak Ibu sekalian peserta yang hadir di ruang ini dan kemudian yang hadir secara virtual, karena keterbatasan waktu, sesi Q&A, sesi tanya jawab kita skip, kita lewatkan dan kemudian bisa disampaikan secara tertulis dan juga bisa disampaikan melalui kolom chat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi secara aktif baik secara langsung maupun secara virtual. Kami atas nama Kementerian Agama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam seminar penjaminan mutu madrasah swasta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto session ya.